Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, beserta seluruh jajaran pengurus PP Muhammadiyah, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Panglima TNI, Kapolri, beserta seluruh Kepala Staf yang hadir, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, beserta Wakil Gubernur dan Wali Kota Balikpapan, serta juga hadir Gubernur Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Bapak Sunanto, Cak Nanto, saya baru tahu Cak Nanto ternyata ada baunya Madura, tapi ada baunya Solo juga. Tapi jangan-jangan pas di depan saya aja ngaku-ngaku seperti itu. Karena banyak orang kalau pas ketemu saya, Pak, saya ini juga orang Solo, Pak. Nanti coba akan saya cek ke beliau. Dari silsilah yang mana, dari terah yang mana. Yang saya hormati seluruh ketua PB Muhammadiyah se-Indonesia yang hadir, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya betul-betul menaruh harapan besar pada Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah ini untuk menghasilkan agenda besar dan langkah-langkah besar. Mengapa? Yang pertama karena Muhammadiyah adalah nama besar, brand besar, organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua, jumlah pemuda sekarang ini sangat besar. Struktur demografi Indonesia sekarang ini didominasi oleh generasi muda. Tahun 2023 jumlah penduduk kita sudah 280 juta. Pemudanya untuk usia 15 sampai 30 sudah di angka 66,3 juta. Oleh sebab itu, ke depan yang namanya pemuda ini sangat penting sekali bagi negara kita. Karena bonus demografi yang kita dapatkan jangan sampai menjadi beban, tetapi mestinya menjadi modal kita untuk melompat maju menjadi negara yang adil, makmur, dan berkemajuan. Indonesia maju.
Kalau bonus demografi ini betul-betul tidak kita garap secara baik, ini akan menjadi beban kita semua. Oleh sebab itu, pembangunan SDM menjadi sesuatu yang sangat penting dan kalau saya melihat kenapa Korea Selatan, Taiwan, Jepang bisa melompat maju, dan ada negara lain di Amerika Latin, banyak negara di Amerika Latin dari tahun 50-an, tahun 60-an, sudah menjadi negara berkembang, tetapi sampai sekarang juga tetap menjadi negara berkembang. Saya lihat secara detail apa sebabnya. Ternyata mereka memiliki barang, memiliki produk yang dihasilkan oleh SDM mereka yang menyebabkan negara lain itu tergantung pada dia. Jadi dengan sumber daya alam yang banyak, negara-negara di Amerika Latin tetap terus menjadi negara berkembang. Kita tidak mau seperti itu. Kita sekarang negara berkembang, tapi keinginan untuk menjadi negara maju itu harus. Dengan cara apapun, harus. Kembali ke Taiwan dan Korea Selatan. Kenapa mereka bisa melompat menjadi negara maju? Karena memiliki produk yang sangat dibutuhkan oleh negara lain, oleh perusahaan-perusahaan besar di negara lain, baik Amerika maupun Eropa. Korea Selatan itu memiliki yang namanya digital komponen, yang semua negara, semua perusahaan itu membutuhkan itu. Taiwan itu memproduksi yang namanya chip, yang semua negara, semua perusahaan besar itu membutuhkan dan tergantung pada mereka. Oleh sebab itu, kita juga harus memiliki produk barang yang negara lain tergantung pada kita. Dan bahan-bahan mentahnya ada di Indonesia semuanya, yaitu yang sering saya sampaikan, EV baterai, baterai mobil listrik, yang nantinya ekosistem ini akan menjadi ekosistem besar, menjadi produsen mobil listrik. Karena kita nikel punya, nikel kita memiliki, tembaga kita memiliki, timah kita memiliki, boksit kita memiliki, semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik itu ada semuanya di Indonesia. Hanya yang dibutuhkan adalah mengintegrasikan bagaimana nikel yang ada di Sulawesi, tembaga yang ada di Sumbawa dan ada di Papua, timah yang ada di Bangka Belitung, boksit yang ada di Kalimantan Barat dan di Kepulauan Riau, semuanya bisa diintegrasikan menjadi barang yang namanya EV baterai, dan ekosistem yang lebih besar lagi menjadi mobil listrik yang ke depan itu semua negara akan membutuhkan. Dan apa? Nilai tambah yang kita akan dapat itu bisa berlipat-lipat. Jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun sejak VOC, yang kita ekspor itu selalu bahan mentah, selalu raw material, sehingga nilai tambahnya kita tidak punya. Saya berikan contoh satu saja, nikel, yang sudah kita stop tahun 2020, stop. Sebelumnya kita ekspor nikel itu setahun hanya bernilai 17 triliun. 17 triliun. Begitu kita buat yang komponen-komponen untuk katot, untuk prekursor, untuk besi baja,
2022 ekspor kita sudah 450 triliun. Dari 17 triliun menjadi 450 triliun. Tapi ada yang menyampaikan pada saya, Pak, tapi kan yang dapat perusahaan-perusahaan besar. Dan yang dapat juga ada yang dari perusahaan-perusahaan asing. Ingat ya, negara ini tidak bisa memproduksi dalam artian ikut bergerak untuk mengurusi itu secara langsung. Meskipun kita memiliki BUMN ya, tetapi swasta pun itu juga menjadi aset kita. Kalau mereka memproduksi itu artinya apa? Dari 17 triliun menjadi 450 triliun itu, negara akan mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, dari pajak karyawan, dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak PNBP, dari biaya ekspor, dari royalti. Kalau kita juga ikut memiliki saham sebagai contoh di Freeport, kita akan dapat ini. Dari sinilah negara mendapatkan penerimaan, mendapatkan pendapatan, dan ditransfer lagi ke daerah, ditransfer untuk dana desa, ditransfer untuk bantuan sosial, dapatnya dari situ. Sehingga kalau ekosistem besar ini kita dapatkan, dan sudah bertelur mereka, telurnya tinggal kita minta, kita ambil. Inilah konsep besarnya seperti itu. Jangan sampai ada yang berpendapat, Pak, yang dapatkan perusahaan besar. Bukan. Kita pun, negara pun juga mendapatkan itu. Dari tadi yang saya sampaikan, pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan dari biaya ekspor. Saya berikan contoh, boksit. Sebelumnya, boksit itu adalah, Indonesia adalah eksportir nomor 3 boksit ore. Bahan mentahnya boksit itu kita nomor 3, eksportir nomor 3. Yang kita ekspor apa? Kayak tanah dan campuran batuan udah kirim. Nomor 3 di dunia. Kita nomor 31 eksportir panel surya. Padahal bahannya ada di sini semuanya, tapi kita eksportir nomor 31. RRT, China, itu eksportir nomor 18 boksit ore. Nomor 18. Tapi dia eksportir nomor 1 panel surya. Artinya barang kita ini banyak, 90% boksit itu kita ekspor ke RRT. Dan dia sekarang menjadi eksportir nomor 1 di dunia. Mau kita terus-teruskan? Mau kita terus-teruskan? Oleh sebab itu, setelah nikel kita stop tahun 2020, boksit kita stop nanti pertengahan tahun ini stop. Tapi kita masih ada persoalan besar satu. Kita nyetop nikel itu digugat di WTO, digugat oleh Uni Eropa. Jawabannya itu, kalau kita digugat, kemudian kita mundur, kita belok kanan, nggak jadi, sampai kapanpun jangan berharap negara ini menjadi negara maju. Gugat, kita sewa lawyer yang baik, tetapi kalah. Tahun kemarin kita kalah, digugat,
oleh Uni Eropa, kita kalah. Tapi saya sampaikan pada Menteri, jangan juga berhenti. Lawan. Sehingga kita banding. Nggak tahu nanti kalau banding kalah lagi. Tapi kalau kita belok, sekali lagi, jangan harap negara ini menjadi negara maju. Ini boksit nanti bulan Juni kita stop boksit. Nanti digugat lagi, kita pasti ada yang gugat lagi. Ya kita lawan lagi. Kalah, ya tetap maju terus, jangan kalah kita belok, percaya saya. Karena dari sinilah, industri inilah yang akan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Setelah boksit, nikel stop, boksit stop, nanti tembaga stop, timah stop. Mau tidak mau, perusahaan-perusahaan besar, negara-negara besar nanti akan investasi di sini. Saya sampaikan, waktu bertemu dengan Uni Eropa, Indonesia ini tidak menutup diri, kita itu terbuka. Tapi jangan paksa kita untuk mengekspor bahan mentah. Enggak, udah enggak mau kita. Kalau kamu ingin memproduksi katot, prekursor, panel surya, silakan datang ke Indonesia, kita terbuka. Kurang apa kita? Kamu boleh bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia. Kamu boleh bekerja sama dengan BUMN Indonesia. Kamu juga boleh mendirikan sendiri di Indonesia. Juga tidak apa-apa. Tetapi industrimu, pabrikmu itu ada di Indonesia, bukan ada di Eropa. Karena dari situlah kita akan mendapatkan sebuah manfaat yang sangat besar. Kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita. Larinya ke sana. Sekarang ini contoh peluang industri kalau kita melakukan hilirisasi. Nikel menjadi EV baterai itu bisa 67 kali nilai tambahnya. Boksit menjadi panel surya itu bisa 194 kali. Bayangkan masa kita mau ekspor hanya dapat sekali aja. Ini bisa 194 kali hasilnya. Tembaga menjadi elektromotor itu bisa 77 kali. Timah menjadi komponen elektro PVC itu bisa 69 kali. Gas alam, jadikan pupuk, jangan diekspor hanya dalam bentuk gas alam, bisa 4 kali. Belum yang kelautan, belum yang perkebunan. Mau kita terus-terusan kita ekspor bahan mentah? Enggak, stop. Stop. Ini nanti yang akan rakyat mendapatkan kesempatan kerja. Yang kedua, yang berkaitan dengan IKN Nusantara. Saya cerita sedikit. Indonesia ini negara besar. Negara besar. Jadi kalau Amerika memiliki New York dan Washington DC, Australia memiliki Melbourne dan Sydney, kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara? Tetapi alasan pokoknya adalah pemerataan. Bapak Ibu bisa bayangkan, negara kita ini memiliki 17.000 pulau.
Tetapi satu pulau yang namanya Pulau Jawa itu memiliki PDB ekonomi 58%. Ada di Jawa. Terus yang 16.999 pulau itu diberi bagian berapa persen? Semuanya ada di Jawa. 58%. Dan 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa. Sehingga memerlukan yang namanya pemerataan, pembangunan. Tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Dan yang perlu saya ingatkan, bahwa kita pindah ke ibu kota Nusantara ini, juga ini bukan gagasan saya, enggak. Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60, Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya. Sehingga waktu FS itu juga, semuanya kita lihat lagi, di titik mana yang paling baik untuk perpindahan ibu kota itu. Dan yang paling penting, kita ini juga bukan hanya sekedar pindah gedung kementerian, bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini, karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan. Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki, negara lain tidak memiliki. Memang ini bukan pekerjaan yang hanya setahun, 2 tahun. Ini mungkin akan selesai, insya Allah mungkin 15 tahun sampai 20 tahun. Tapi kita harus berani memulainya. Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet. Tetapi Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya buka Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.